Hai, perkenalkan nama saya Sabrina Helena dengan NIM 2102-11484. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari time series untuk mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Silahkan disimak ya videonya. Materi kali ini saya akan mempresentasikan tentang time series. Nah, time series sendiri menurut Wikipedia adalah serial dari kumpulan data yang teratur oleh urutan waktu. Frekuensi urutan waktu yang dimiliki oleh time series meliputi tahunan, bulanan, hari, jam, bahkan detik. Nah, secara umum time series itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan seperti kegiatan perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan kejadian lainnya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Secara umum, time series memiliki 4 jenis komponen data. Yang pertama, ada tren. Yang kedua, siklik. Yang ketiga, season atau musiman. Dan yang keempat, irregular atau tidak teratur. Nah, untuk komponen data yang pertama itu ada tren. Tren yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran. Jadi, biasanya tren ini dihitung dengan durasi beberapa tahun. Selanjutnya, komponen data time series musiman, yaitu gerakan yang berayun naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun. Gerakan musiman adalah gerakan rangkaian waktu yang sepanjang tahun pada bulan-bulan yang sama selalu menunjukkan pola yang identik. Contoh dari gerakan musiman ini seperti kenaikan harga saham atau inflasi. Biasanya, komponen data time series untuk musiman sifatnya kurang lebih teratur. Nah, yang ketiga, komponen data time series yaitu siklis. Sifat dari siklus ini sendiri gerakannya jangka panjang di sekitar garis tren, serta ayunan tren yang berjangka panjang lebih panjang dan agak lebih teratur. Nah, dan yang terakhir, komponen data time series yaitu irregular atau tidak teratur. Gerakan naik turun waktu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Nah, sifat komponen ini sendiri, dia sifatnya tidak teratur, tidak sistematik, dan tidak dapat diprediksi. Bahkan, untuk durasinya itu sangat pendek dan tidak berulang juga. Materi selanjutnya, kita masuk ke materi metode analisis tren. Apa sih analisis tren itu? Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan masa depan dalam kurung forecasting yang akan datang serta mengetahui kecenderungan data tersebut naik atau turun. Jadi, metode ini adalah metode yang biasa digunakan untuk menganalisis suatu peramalan di masa depan. Nah, metode ini terdiri dari 4 jenis metode. Yang pertama ada metode semi rata-rata atau semi-average method. Yang kedua, ada metode kuadran terkecil atau least square method. Yang ketiga, metode tren kuadratis atau non-linear. Dan yang keempat, metode rata-rata bergerak atau moving average method. Nah, kali ini kita akan bahas satu-satu ya. Untuk metode yang pertama, itu ada metode semi rata-rata atau semi-average method. Nah, metode setengah rata-rata ini adalah metode statistik
untuk menentukan model tren dengan cara membagi sekelompok data menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Nah, untuk rumusnya itu Y sama dengan A kecil ditambah B dikali X, di mana Y itu adalah taksiran ilusi, di mana Y itu taksiran nilai tren, A kecil semi-average, yang B kecil rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, atau kemiringan dari slope garis tren, dan yang X itu periode waktu deret berkala atau variabel waktu. Nah, selanjutnya ada metode kuadran terkecil atau least squared method. Nah, metode peramalan atau forecasting kuadrat terkecil atau yang biasa disebut sebagai metode least square adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis yang paling sesuai untuk kumpulan data lampau guna meramalkan data di masa depan. Nah, metode least square ini sendiri dibagi menjadi dua kasus. Kasus pertama yaitu data genap dan kasus kedua yaitu data ganjil. Nah, di sini kita ada rumus untuk mencari rumus metode square. Fungsi datar metode least square dengan rumus Y sama dengan A tambah B X, di mana untuk mencari A itu kita harus mencari sigma Y per N terlebih dahulu, dan untuk mencari B kecilnya kita harus mencari menggunakan rumus sigma XY per sigma X pangkat 2. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sigma XY itu yaitu jumlah kumulatif waktu dikalikan data historis, dan sigma X2 yaitu jumlah rata-rata jangka waktu dikuadratkan, dan sigma Y itu jumlah rata-rata pendistribusian, dan N yaitu banyaknya periode waktu per tahun. Kita beri satu contoh dari metode squared seperti tabel berikut. Nah, dalam contoh ini kita disuruh mencari persamaan tren dari Y. Nah, untuk mencari tren Y itu kita harus menggunakan rumus A tambah BX. Sedangkan di sini belum kita ketahui A dan BX-nya. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu A-nya. Seperti yang kita lihat, rumus dari A itu yaitu sigma Y per N. Nah, sigma Y itu jumlah rata-rata pendistribusian. Kita lihat di sini jumlah rata-ratanya itu penjualannya yaitu 25 per N. N itu banyaknya periode waktu per tahunnya, yaitu 5. Jadi A kita dapat 25 per 5 sama dengan 5. Nah, untuk B itu rumusnya sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Setelah di tabel itu kita lihat sudah diketahui XY itu sama dengan 8, dan X pangkat 2-nya sudah diketahui juga yaitu 10. Langsung kita bagikan saja, 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Maka persamaan trennya itu langsung kita masukkan aja rumusnya dengan angka yang sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 5 ditambah 0,8 X. Karena X tidak diketahui, maka X kita letakkan saja di paling belakang. Yaitu metode tren kuadratis atau non-linear, merupakan tren yang nilai variabel tak bebasnya naik dan turun secara linear atau terjadi parabola bila datanya dibuat scatter plot. Nah, scatter plot ini yaitu hubungan variabel dependen dan independen adalah kuadratik dan merupakan metode tren non-linear. Nah, bisa dilihat bentuk kurva dari tren kuadratik ini bentuknya seperti parabola yang ada seperti di gambar berikut. Nah, bentuknya seperti parabola, ada yang naik dan turun setiap tahunnya karena jumlah pelanggan itu tidak teratur, ada yang naik dan turun setiap tahun. Nah, untuk mencari tren kuadratik ini kita bisa menggunakan rumus khusus yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2, di mana yaitu nilai tren yang diproyeksikan
Dan untuk A, B, dan C yaitu konstanta atau nilai koefisien, sedangkan X yaitu waktu dalam kurun waktu tahun. Nah, seperti yang kita lihat, A, B, dan C merupakan koefisien. Apa sih rumus dari koefisien, mencari koefisien itu sendiri? Untuk mencari rumus koefisien bisa dilihat di gambar. Untuk mencari koefisien A, kita bisa mencarinya dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dikali Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N sigma X pangkat 4 dikurang dalam kurung X sigma pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 lagi. Sedangkan untuk mencari koefisien B, kita bisa melihat rumusnya B sama dengan sigma X pangkat. Dan untuk mencari koefisien B, kita bisa mencari melalui rumus B sama dengan sigma X pangkat D dibagi sigma X pangkat 2. Dan untuk mencari koefisien C, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan N sigma X pangkat 2 kali Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y. Kita bagi dengan N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 lagi. Nah, metode yang terakhir yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average method. Nah, metode rata bergerak ini adalah metode yang menggunakan rata-rata beberapa data terakhir sebagai data perakiraan masa berikutnya. Metode ini sangat sederhana loh, karena berusaha merata-ratakan beberapa data terakhir. Metode ini berusaha memuluskan perubahan data yang sangat tinggi ataupun sangat rendah. Metode ini menggunakan metode gerak berkala, misalnya 3 tahunan. Nah, untuk mencari prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun, kita bisa menggunakan cara berikut. Yang pertama itu, kita bisa menjumlahkan selama 3 tahun data berturut-turut ya. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Yang selanjutnya, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Dan yang ketiga, jumlahkan data berikut selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, di slide selanjutnya ini bisa dilihat ada contoh metode moving average. Nah, dari tabel di sini kita bisa melihat ada beberapa data tentang penjualan atau produksi dari suatu produk dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah, maka estimasi produk bisa dilihat di kolom rata-rata bergerak 3 tahun. Misalnya nih, kita mau lihat estimasi produk untuk tahun 2000, itu ada sekitar 356.666 unit. Nah, sedangkan di tahun 2021 itu rata-rata bergerak per 3 tahunnya yaitu 407.666 unit. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.